وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله وبصيره ونذيره صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وشرف على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبع سنته واقتدى بهدى إلى يوم لقاء الله. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para habaib yang sangat saya muliakan, wabil khusus Al-Habib Mahdi Hasan yang sangat saya muliakan, semoga beliau senantiasa diberikan sehat wal afiyah. Habib Mustafa Iqbal, Habib Mustafa, Habib Ahmad Wes yang kesemuanya sangat saya ta'zimi, dan para asatidah yang hadir pada malam hari ini yang sangat saya hormati, jamaah pengajian hajat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah kembali mempertemukan saya dengan jamaah hajat di Masjid Baitur Rahman yang sama-sama kita cintai ini, dalam satu tujuan bersama-sama kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Sayyidun Nabawiyah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita saat ini semua sama-sama tahu bahwa kita saat ini berada di bulan yang mulia, bulannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab. Semua tahu, bahkan mungkin kiai yang minggu lalu, Jumat yang lalu menjelaskan bagaimana kehebatan kemuliaan bulan Rajab. Kan begitu. Ini cuma saya ingin mengulang sedikit saudara, bahwasanya hikmah dari Rajab ini adalah apa buat kita ini, bahwasanya sebetulnya kita ini punya prembon sendiri. Yang dikatakan oleh Allah, bismillahirrahmanirrahim, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Yang katanya Allah, hitungan bulan dalam satu tahun ada 12 bulan. Mulai kapan? Mulai Allah bikin langit dan bumi. Terus di antara 12 bulan ini yang mulia, ada 4 bulan yang mulia, hurum, mulia. Ya, haram ini mempunyai arti dua saudara, tergantung temennya. Masjidil Haram, masjid mulia. Kalau anjing haram, anjing elek. Kan begitu. Jadi haram katanya satu, maknanya dua. Sama seperti orang Teluk Lemak sana. Orang Teluk Lemak, orang Madura. Orang Madura itu kalau mau beli gembok, bahasanya apa Pak? Mau beli apa? Hah? Ada yang tahu? Kalau orang Madura itu kalau mau beli gembok, mau beli kontol. Yuk beli kontolnya yuk. Ya enggak ketawa. Yuknya malah tenang jawabnya. Kuning apa ireng? Ireng. Dawa pendek. Dawa. Begitu. Tapi di Banyuwangi jangan ngomong kontol, disontok sama yuk sama. Jadi sama.
Bahasa Arab haram, tergantung temannya, katanya satu maknanya dua. Nah, gitu, gitu. Mulia. Terus dari mulia ini ada 4 bulan yang mulia. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang mulia. Sudah dijelaskan minggu yang lalu mungkin. Yaitu 1 terpisah fardun, 3 sardun, salah satu sardun, 3 gandengan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Dzulqaidah, Haji, Suro. Bahasa Inggrisnya Takepe, Reaja, Sora. Itu bahasa Inggrisnya itu ya. Rajab itu 1, sekarang ini bulan mulia. Ya, Ramadan VIP sudah, tidak usah diomongin, VIP. Nah, ini hikmahnya apa saudara? Ini prembonnya kita umat Islam. Banyak masyarakat ini mau menikahkan, mau tunangan, mau bikin rumah, mau buka bisnis, mau pindah mau beli rumah, mau memulai apa kayak. Ini prembonnya orang Islam sebetulnya. Ndak usah cari hari. Mau kawin ojo Sabtu Pahing le. Apa? Ndasinogo neng wetan. Di mana ada Ndasinogo? Ndasinogo di timur di sini ada, di Konco. Ada. Ini Islam banyak di masyarakat, yakin. Nah, Islam ada prembonnya sendiri. Rajab, kapan bagus? Bulan Rajab sudah siap. Kapan uangnya siap? Ya itu bagus sudah. Kalau harinya bagus kali masih nyari utangan, ya tidak nemu, tidak bagus masih. Gitu ya. Hari ini bagus sudah ya. Ini prembon, hikmah yang pertama ini prembonnya orang Islam. Udah. Ini suruh muliakan sama Allah, sama Nabi Muhammad suruh muliakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, in aradtumur rahmah. Ya. Katanya Nabi, siapa orang yang ingin mendapatkan rahmat indal maut minal atsy, ketika nyawanya akan dicabut, ketika naza, siapa yang ingin tidak haus, berarti orang mati semuanya akan kehausan besok. Akan merasa haus, semua orang ini akan merasa haus. Katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, haus yang begitu luar biasa. Makanya kalau ada orang mati itu keringetan itu. Haus. Ditambah keluarganya teriak-teriak menangis di sampingnya, jangan. Itu kehausan itu, katanya Nabi kehausan. Lau sukiya biharad dunya, katanya Nabi, ma rawiya. Siapa orang, andai laut seluruh dunia dituang kepada orang yang mau dicabut nyawanya, tidak akan mari hausnya. Insyaallah, ini dari saking hausnya orang mau mati itu. Makanya supaya kita ini tidak haus, tidak merasa haus ketika nyawa akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ini 1. Pertama dulu pegang. 2, ini ketika wal huruja mal iman, ketika ingin kita roh ini keluar dalam membawa iman, tidak su'ul khotimah, husnul khotimah. Banyak orang yang ahli ibadah matinya su'ul khotimah. Coba kita lihat yang masyhur itu ceritanya siapa itu? Syekh Barsesoh atau Bersisah ya, yang punya santri 60.000, santrinya Pak, bisa terbang Pak, bisa lewat di atas air. Gimana gurunya? Kira kan begitu, santrinya aja bisa terbang. Enak, seandainya saya bisa terbang, loncat ke sini. Ini bisa terbang, santrinya saya sudah bisa terbang. Gimana kiainya? Kalau saya bisa terbang, nyelam di air, suruh lewat di atas air, nyelam, tidak bisa. Bisa terbang, bisa lewat di atas air. Tapi matinya sul khotimah, naudzubillah. Mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terutama, yang diingat kita, makanya kita sering ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah, kan begitu, minta husnul khotimah. Kalau sudah husnul khotimah apa ibadah kita ada sudah, wassalam sudah. Kalau kita ingin pulang kepada Allah, dicabut nyawa kita dalam keadaan membawa iman, 2. Terus yang ketiga, wan najata minasyaiton, tidak digoda oleh setan. Ini Pak, orang mau mati ini digoda oleh setan.
Setan final sudah menggoda manusia ini. Setan sampai mewanti-wanti ketuanya, kepalanya ini, dunakum hada, awas, jaga ini, ayo jaga ini, katanya kepalanya, pimpinannya, jaga ini, katanya setan memerintahkan kepada anak buahnya ketika ada orang mau mati itu, Pak. Final itu sudah, Pak. Jangan sampai lolos. Setan mewanti-wanti kepada anak buahnya, fa innahu infatakum tutfaru bihi abada, katanya, awas kalau sampai lolos ini kamu tidak akan dapat apa-apa sudah besok selama-lamanya. Selamat orang ini besok sudah. Makanya kalau kita ada orang mau mati itu, yang tahu saja, Bu, Pak, la ilaha illallah di kupingnya sudah, biari sudah, Pak, enggak usah diteter. Ini ibu-ibu enggak kadang, ayo mak, nyebut mak, nyebut. Akhirnya maknya mati muncong matinya. Kok muncong ini? Husnul khotimah enggak, maca nyebut. Tidak, bukan maca la ilaha illallah, tapi maca nyebut. Kenapa? Karena yang nuntun nyuruh nyebut, bukan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah, jangan ngomong yang lain-lain. Ayo mak, memang orang mau mati ini soro, saudara. Beda dengan kita yang masih sehat ini. Kita sekarang ayo la ilaha illallah, begitu. Tapi orang mau mati cekat ini. Apalagi orang yang selama hidupnya atos berat untuk mengucapkan la ilaha illallah, berzikir la ilaha illallah, menang. Ini akan abot, roh akan dicabut dari mulutnya. Makanya orang mati itu kan mendelik, karena roh dicabut dari mulut ini, mata ini mengikuti roh ini. Makanya mendelik orang mati ini. Karena mengikuti roh dicabut oleh malaikat. Insyaallah. Orang yang lisannya tiap malam Jumat seperti ini, baca sholawat, baca zikir, istighosah kepada Allah, akan gampang roh besok dicabut oleh Allah. Tapi orang yang apot zikir kepada Allah, akan berat roh ini. Banyak duri-duri di mulutnya. Disuruh zikir berat, disuruh baca Al-Quran berat, dibaca sholawat ngantuk. Tapi ngomongin orang, cerdas. Mulai jam 7 sampai jam 11 siang, enteng. Mulai jam 7 malam sampai jam 1 malam, enteng, anteng, gak cuma miring-miring begini pantate. 17 RT diomongin semua, mulai dari sikil sampai endas. Diomongin semuanya, enteng. Tapi suruh baca la ilaha illallah, ditahlilan, la ilaha illallah, imamnya tok yang capek ya. Yang lain meneng main HP kadang. Allah, berat mulut kita ini. Ini ya. Kalau kita ingin tidak digoda oleh setan, ini fahtarimu hadhihi syur kullaha. Muliakan bulan-bulan mulia, katanya Nabi SAW. Muliakan bulan Rajab, muliakan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Muliakan, lebih-lebih bulan Ramadan besok. Muliakan. Dengan apa memuliakan bulan Rajab ini? Bikasratis syam, dengan memperbanyak puasa. Rajab ini pintu gerbangnya Ramadan, Pak. Syekh Abu Bakar bin Salim yang mendapatkan gelar Fahrul Wujud. Fahrul Wujud ini artinya wali yang kalau kita istiqomah tawassul kepada beliau, kalau kita dalam keadaan kepepet, beliau datang. Syekh Abu Bakar bin Salim, makanya gelarnya Fahrul Wujud. Beliau ini sampai begitu, apa amalannya? Nyampe Rajab puasa 1 bulan. 1 bulan puasa. Rajab 1 bulan full puasa. Nyampe Sya'ban 1 bulan puasa, Pak. Ramadan 1 bulan puasa. Lebaran 1 hari break. Setelah itu tanggal 2 puasa 6 hari. Makanya beliau jadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Saya sampean disuruh puasa sedino aja takut kurus ya. Tak puasa, makanya tetap jadi wali murid tapi. Berubah sedikit wali santri. Tidak pernah jadi walinya Allah. Tidak ada. Kenapa? Disuruh puasa saja. Padahal lebih-lebih sekarang, ayo perbanyak puasa kita. Nabi menjamin sumu tasihu, katanya Nabi. Berpuasalah pasti sehat. Puasa pasti sehat, katanya Nabi ini. Jangan sampai tidak puasa, sehat saudara.
puasa ini. Cuma kenapa banyak orang yang puasa tidak sehat? Salahnya bukan di puasa, bukonya yang salah. Bukonya yang berlebihan. Nabi buko kurma 3. Saya sampean nasi 3 piring. Nggak nasi 3 piring, pisang kayak gini satu pisang, tapi kayak ini lengannya. Ya, ada. Dapat seminggu puasa masuk rumah sakit kekenyangan. Kan gitu. Padahal Nabi kulu wasrobu wala tusrifu. Jangan berlebihan makan minum, biasa saja. Jangan berlebihan. Nabi kalau makan jangan tidak sampai kenyang. Nabi. Saya kalau ndak mau muncrat ndak leren. Mumpung ono iki. Kan gitu. Apalagi di resepsi ya, makanannya banyak. Mumpung ono iki bayar iki. Kan gitu ya. Masya Allah, makan seenak-enak, minum ada. Ya kan, akhirnya banyak penyakit sekarang. Coba orang desa, mana ada dulu ada orang kena penyakit stroke? Nggak ada. Karena makannya nggak banyak. Ikannya dulu yang bagus itu ikannya makan sama tahu tok. Sekarang tahu, telur, ayam, kambing, macam-macam sudah. Itu yang garai ini. Sumu tasihu, puasa akan sehat katanya Nabi. Terus apalagi wanadama ala masalafa minal asami, perbanyak tobat kepada Allah. Di sini bulan tobat, bulan istighfar. Makanya di bulan Rajab ada zikirnya habis sholat maghrib dan subuh. Rabbi filli warhamni wa tub alayya. Rabbi filli warhamni wa tub alayya. Rabbi filli warhamni wa tub alayya 70 kali. Habisnya sholat maghrib, apa salam langsung, monggo tergantung kebiasaannya. Kalau di rumah-rumah jenengan, di masjid tergantung apa habisnya doa, apa habis salam langsung. Kalau jamaahnya biasanya ndak wiridan langsung pulang, habis salam langsung sudah baca Rabbi filli warhamni wa tub alayya Rabbi filli warhamni. Ndak lama ya, ndak lama. Kalau cepat itu 70 itu sekitar 3 menit ya. Rabbi fili warhamni tub alayya 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 3 menit 70 selesai. Memang dzikir ini kalau ndak karunia dari Allah, Pak, ndak kira kuat. Sama seperti jenengan sekarang. Kalau tidak karunia dari Allah, ndak kira kuat datang ke Masjid Baitur Rahman. Ndak kira kuat. Orang bisa ibadah bukan karena hanya niat, tapi itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampean bisa duduk di sini, bisa sholat hajat, bisa datang ke sholat hajat tiap malam Jumat. Ini karunia dari Allah. Banyak orang yang kepengin datang tapi tidak dipilih oleh Allah, tidak mampu datang ke sini. Nyampe di Sri Tanjung ngetok. Pulang di sini pulang juga. Dari mana? Hajat. Duduk di mana? Tidak ada. Sri Tanjung. Tapi sampean duduk di sini. Ini karunia, saudara. Sama orang baca sholawat. Semua bisa baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina, Allahumma sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Semua bisa. Tapi apa semua ini bunyi? Apa semua yang hadir ini bunyi? Baca sholawat. Dipilih oleh Allah. Bersyukur kita ini kuat lisan ini. Berarti kita pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ini ya, wanadam alam, banyak zikir kepada Allah. Terus wadhkuru ma khaliqal anam, wadhkuru khaliqal anam. Ingat yang ketiga adalah perbanyak zikir kepada Allah. Perbanyak zikir. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kita akan tenang hati ini. Tenang. Apa sudah? Sampean ini harus punya amalan, harus punya amalan. Jangan sampai tidak punya amalan. Apa kek? Sholawat tak 100, apa kek la ilaha illallah berapa 1000, amalan, harus punya amalan. Jangan sampai tidak punya amalan. Sekarang ini remaja-remaja ya di masjid-masjid biasanya sana habis sholat langsung mencolot, mau kemana? Ujung-ujungnya keluar main HP ya. Dikir dulu duduk habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, baca dikir astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dikir dulu.
Abu Hurairah itu kalau mau tidur baca subhanallah itu 1000. Abu Hurairah itu setiap mau tidur baca dulu, tidak tidur subhanallah, subhanallah, subhanallah 1000. Saya sampean mau tidur main HP ya. Sampai akhirnya HP-nya nengok kita tidur sini. Masya Allah. Ya akhirnya mimpinya apa? Bukan mimpi Rasulullah, bukan mimpi yang indah-indah, mimpi dikejar anjingnya. Akhirnya kenapa? Mau tidur kita main HP, tikir mau tidur, kurang setengah jam, kurang 1 jam mau tidur, sudah mau ngantuk itu jam 10, aduh mau ngantuk sudah, duduk dulu, tikir, ibu-ibu udah punya wudhu, tikir dulu, apa kayak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, harus punya tikiran, tikir, lebih-lebih di bulan ini, Masya Allah. Kalau bulan Rajab ini bulan minta ampun kepada Allah, kalau bulan Sya'ban bulan minta ampun kepada manusia. Kenapa? Kita akan berperang di bulan Ramadan, bulan yang suci, hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang suci. Ini, ya, banyak bisa dimasuki orang suci. Kita minta ampun sekarang. Setelah minta ampun, bulan Sya'ban baru kita minta maaf kepada manusia, tetangga-tetangga kita. Karena bulan Ramadan hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang suci. Mau Ramadan masih satru sama saudara, tidak bisa. Kadang Ramadan besok sekarang nyari pertengkaran, tidak bisa. Ini bulan Sya'ban runtutannya. Makanya orang dulu, orang-orang yang soleh, kalau sudah nyampe di bulan Rajab, sudah mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Seneng sudah Ramadan mau datang. Nyampe Rajab sudah Ramadannya yang tampak sudah, Masya Allah seneng. Bulan Agung sudah nyampe, kita sudah nyampe pintu gerbangnya. Tapi orang yang tidak nyambung kepada Ramadan, nyampe Rajab mumet lagi, mau nyampe maning iki ya. Iki singgarai ngutang iki ya. Ini tidak nyambung ke Ramadan. Bulan Rajab nakuti buat kita. Tapi orang yang nyambung ke Ramadan, bulan Rajab ini memacu semangat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir kepada Allah, berzikir kepada Allah, perbanyak zikir istighosa, banyak istighfar kepada Allah, banyak sudah perbanyak. Ini makanya siapa orang yang kepengen rohnya dicabut dalam keadaan salam, maka ini perbanyak zikir, perbanyak ingat kepada dosa. Karena dosa tidak akan dihapus kecuali diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita nisyanul dzunubil madiyah wa hiya indallahi mahfudha. Suruh ingat dosa, jangan lupakan dosa. Katanya Nabi, jangan lupakan dosa. Dosa yang pernah kita lakukan suruh ingat. Supaya apa? Ketika kita ingat dosa, ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah, saya kemarin tidak sholat. Astagfirullah, saya kemarin membentak orang tua, ya Allah, astagfirullah, begitu. Ingat ketika ngapusi orang, ingat ketika memukul orang, ingat ketika kita ngusir orang tua, ingat ketika kita membentak suami, ibu-ibu, ingat ketika kita memukul istri, ingat kita bagaimana sudah kesalahan-kesalahan kita, ingat semuanya agar supaya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bulan Rajab, saudara. Jangan sampai kita ini seakan-akan kita berjalan, seakan-akan kita tidak punya dosa. Tidak ada yang suci, tidak ada. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini, saudara. Makanya kembali kepada ini, tidak lebih dari hadis tadi ini, bawaan supaya kita ketika mati ini gampang, saudara, gampang. Karena bulan Rajab ini bulan yang hebat di hadapan Allah Subhanahu, bulan yang mulia. Inna Rajaba syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati, katanya Nabi. Rajab ini bulannya Allah, Sya'ban bulannya aku, katanya Nabi. Ramadan bulannya umatku. Loh, kok Allah ini ngomong Rajab ini bulannya Allah? Apa yang lain bukan bulannya Allah? Semua bulannya Allah. Tapi kenapa Rajab yang dikatakan bulannya Allah? Dari saking hebatnya Rajab ini sehingga
dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak contoh sampean begini, anak sampean punya anak 3, yang 2 ini kalau disuruh beli rokok sudah ada uang, tidak ada rokok. Mana rokoknya le? Entek sih pak. Pici sih, entek pisan. Buat apa? Beli togel. Umpama begitu. Yang 2 juga begitu, nakal. Tapi yang ketiga ini pak, disuruh beli rokok, nak beli. Pulang ada sisanya ini pak, sisanya rokoknya ini ada. Pas ada tamu di samping. Siapa ini mas? Ini anak saya ini. Oh yang lain bukan anak sampean. Oh anak saya, ini anak saya, bagus ini begitu. Kira-kira seperti itulah Rajab ini. Jadi saking bagusnya, saking mulianya bulan Rajab, kita beramal di bulan Rajab ini, bulan yang mulia, ditambah pahalanya oleh Allah. Begitu juga dosa yang kita kerjakan di bulan ini, juga dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan nyumbang di bulan kemarin 10.000, jenengan sekarang nyumbang 10.000, pahalanya beda. Sekarang lebih besar dilipat gandakan. Tapi juga sebaliknya, jenengan nyuri mangga 1 kemarin, dengan sekarang nyuri mangga 1 sekarang di bulan Rajab, wah dosanya sekarang lebih berat. Konsekuensinya, bayarannya besar, resikonya juga besar. Makanya di bulan Rajab ini ayo kita perbanyak ibadah. Yang kemarin tidak pernah sholat, ayo sholat. Yang kemarin mau tidur tidak pernah sholat hajat, ayo sholat hajat. Jangan hanya sholat hajat di masjid jami. Di sini ngeces, cuman kita ngeces di sini ini. Nyampe ke rumah bagaimana kita semangat juga sholat hajat. Setiap malam nular ke rumah sini. Begitu. Sholat hajat tiap malam Jumat toh, ya bagus ketimbang tidak sholat hajat belas. Kan gitu. Ya bagus juga. Tapi kita usahakan bagaimana tiap malam mau tidur sholat hajat. Yang tidak pernah sholat duha, sholat duha. Yang tidak pernah puasa, ayo puasa. Puasa di bulan ini, Masya Allah. Walaupun hadisnya tidak sahih, tapi minimal ada semangat, saudara. Ada suatu ketika Nabi ini jalan di kuburan. Jalan di kuburan. Nabi ini kalau nyari Nabi gampang tempatnya. Kalau tidak ada di rumahnya, carinya di masjid. Kalau tidak ada di masjid, kuburan. Nabi begitu. Kalau tidak di masjid, ya rumahnya kumpul sama masjid. Ke kuburan sudah tempatnya Nabi. Kalau nyari saya harus telepon, tidak ketemu sampean. Kalau nyari Nabi gampang kuburan itu. Suatu ketika Nabi lewat di kuburan, tiba-tiba Nabi terkejut. Langsung angkat tangan Nabi, doa. Sahabat sampingnya diem. Terus Nabi ambil pelepah kurma, ditancapkan di kuburan. Sahabat tanya, Nabi, kenapa jenengan ini tadi ini berteriak, berdoa? Orang ini tadi sedang disiksa oleh malaikat. Teriakannya kedengaran ke kuping saya. Orang disiksa kubur, Pak. Sayyidina Umar diceritakan siksa kubur, Pak, semaput. Umar teman saya diceritakan siksa kubur, enggak semaput-semaput ya. Ketemu besok sudah Ustaz. Ya, Sayyidina Umar diceritakan siksa kubur semaput ya. Dari saking ngerinya siksa kubur ini. Akhirnya apa katanya? Orang ini sedang disiksa. Punya dosa apa Nabi? Apa katanya Nabi? Ini dosanya sepele. Apa? Kencing ndak cewok. Kencing ndak cewok. Makanya biasanya supir-supir ini kencing nempel di ban itu ndak cewok. Ya, nyari kayu tempeli sudah kan gitu. Itu awas, cewek ndak cewek disiksa di kuburan ini. Kalau ndak ada air, pakai bawa batu ini. Pakai batu. Ya kalau ibu-ibu terserah sudah. Gitu ya. Nah, ini pakai batu. Terus apa katanya? Ini sudah dikurangi siksaannya. Saya berdoa kepada Allah supaya dikurangi siksaannya oleh Allah. Terus sekarang ini apa ini? Pelepah korma. Selama pelepah korma ini tidak kering, dia berdoa kepada Allah supaya diampuni dosanya orang ini. Makanya sekarang ini kan tidak ada pelepah korma, Ibu. Apa yang ada? Kembang.
Makanya sampean kalau ziarah ke Datuk, ziarah ke makamnya Habib Hasim, ke Habib Hadi atau Wali Songo, kembang di kuburan jangan diambil. Sampean enggak diambil, penglaris le, barokah. Kembang di kuburan yang lagi berdoa itu diambil buat penglaris. Lah itu mendoakan, taruh kembang. Ke kuburan orang tua kita bawa kembang. Doa dulu, jangan kembang ngetok. Doa dulu. Kalau potongan sampean ndak usah Arab sudah ya, kalau habaib ngerti. Wa rabbi filli Allah, bagaimana sudah bahasa Arab, doa-doa segalanya. Sampean ndak usah, ya Allah ampuni dosa orang tua saya. Terangkan kuburannya ya Allah, jembarkan kuburannya ya Allah. Sebab kuburan ini 2 kali 1 meter bisa nyempit bagi orang yang berdosa kepada Allah. Apalagi orang yang sering ngambil tanahnya orang, akan sempit 2 kali 2 meterin, 2 kali 1 meterin, akan nyempit, jepit kepada orang ini. Jalan dulunya lebar tambah sempit. Magar tanahnya orang dulunya lebarnya 10, moro-moro 12 meter. Setiap tahun ditarik, ngambil tanahnya orang. Setiap tahun ngambil tanahnya orang. Awas, apalagi ngambil warisan yang bukan haknya. Awas semen. Awas semen. Ya, ini apa katanya Ibnu Sa'd, wa ta'atun mimman haraman yaqulu mislul bina faqamaujin yuj'al. Walaupun hebat ibadahnya seseorang, sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi di dalam perutnya ada makanan haram, maka seperti orang seperti itu seperti membangun bangunan di atas ombak, sia-sia ibadahnya. Awas, kalau bukan haknya jangan diambil. Warisan jangan direbutkan, biar sudah, sabar. Ini tukaran gara-gara rumah 1, 7 turunan ndak nyopo. Sana banyak, kalau di sini ndak ada. Ndak ada bedanya maksudnya. Kan gitu ya. Jangan, yang kita milik kita ya. Kalau bukan milik kita jangan. Ini saudara, akhirnya sekarang kalau datang ke kuburan itu, kita datang ke orang tua, bawa kembang, ampuni dosanya ya Allah, taruh kembang, pulang. Besok lagi datang ke kuburan orang tua, taruh doa, taruh kembang, pulang. Begitu. Ini ke kuburan orang tua setahun sepisan ini, Sakban ini, Penampan. Bersih kuburan ya. Coba sekarang tengok, kayak hutan. Iya, lihat saudara. Arwah datang ke rumah tiap malam, bukan tiap malam Jumat. Itu lagu di kaset salah saudara. Bagaimana lagunya saya tidak tahu itu. Tiap malam Jumat gitu. Kayak gitu lagunya itu. Saya tidak tahu lagunya itu. Ya, bukan tiap malam Jumat, tiap malam arwah datang. Inna arwahal mu'minuna yatuna ila sama'id dunya fi kulli lailatin. Rohnya orang mukmin datang ke alam dunia, ke rumahnya, ke alam dunia tiap malam, fi kulli lailatin, tidak ngenteni malam Jumat, tiap malam. Kemana? Ke dunia. Ke Belambangan? Ke Watu Dodol? Tidak ada arwah ke Watu Dodol, tidak rekreasi. Bihidai buyutikum, berhenti ke rumahnya masing-masing. Orang tua saya ke rumah saya, orang tua jenengan ke rumah jenengan. Tidak ada ceritanya orang tua tanya ke Pak RT, neng di omai anak isun, tidak ada. Tidak pernah kesasar, tidak tahu pindah kemana, dicari sama arwah. Iya, arwah ini Pak. Mulai kapan? Maghrib datang. Maghrib datang sudah. Makanya orang tua dulu, nak jangan buang kora-kora ya, orang tua dulu. Nak maghrib nak masuk. Orang sekarang maghrib malah di pos kamling ya. Kenapa? Nggak tahu. Makanya orang dulu, orang tua-tua dulu ngajinya bodoh, tapi keisinya Al-Quran ngerti. Sekarang ngajinya pinter, keisinya bodoh. Datang ke rumah kita, mulai maghrib Pak. Itu ditunggu sampai subuh Pak. Sampai subuh ditunggu sama doanya orang tua. Kalau sekarang ini sudah pulang sudah, karena jenengan sudah doa tadi khususan, nyampe sudah kembali ke tempatnya di Iliyin. Rohnya orang mukmin ditaruh di langit ke-7. Rohnya orang kafir ditaruh bumi ke-7. Bumi ini 7 lapis. Makanya kalau sampai ngambil tanahnya orang 1 senti, 1 senti lebarnya,
kedalamannya 7 lapis. Itu dikalungkan ke lehernya orang yang sering ngambil tanahnya orang. Awas. Insyaallah ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan. Ditunggu, kalau kita dapat ya ditunggu sampai subuh baru pulang ke tempatnya. Tapi kalau habis maghrib kita langsung doa, langsung pulang sudah. Nggak harus yasin, apalagi yasin. Umpama saya ndak doa Ustaz, PC saya 1 juta, cocok. Ini sudah ndak PC, ndak doa, kebacut. Iya, doa. Fatihah sebut namanya. Kita ndak, ke orang tua kadang ndak hafal, ke sertifikatnya hafal ya. Ke kakek, nenek, ke kuburannya lupa. Nah, di kuburan nenek wes. Dicari di kuburan umum. Masya Allah, ini arwah. Mereka itu di bulan Rajab, ayo kita ini banyak ya ibadah kepada Allah. Ini pintu gerbangnya Ramadan. Siapa orang yang ingin Ramadannya sukses, ayo kita semangat mulai sekarang. Kita latihan puasa, kita latihan sholat, kita perbanyak sholat, kita perbanyak dzikir. Ramadan perang, kita sholat 23 rakaat, anteng akan sehat, akan kuat kita. Tapi siapa mulai sekarang sudah lemes, nyampe dah ada. Ya, oleh karena itu mari kita di bulan ini lewat pengajian ini mudah-mudahan menjadi dorongan buat kita, khususnya buat saya pribadi, sehingga kita memasuki bulan Rajab semakin semangat ibadah, dan memasuki bulan Ramadan kita menjadi orang yang menang, pemenang sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina malkuti wa sadaqar rabbi wa fiqna wa fiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama ursukil kulla halalan daima wa akhila da'ula man hudha bil khair wa fakula syar. Allahumma hdina bihudak wa janna safiridak wa la tuwallina wa lan siwak wa la tajanna mimman khalafa amraka asaqwa hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.